Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan video kali ini, Tiang selaku penyuluh agama Hindu Provinsi Lampung, khususnya di daerah Lampung Utara, sangat berbahagia kita bisa berbagi pengetahuan di dalam channel Sloka Veda. Umat sedharma, seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini selain kita disibukkan dengan virus COVID-19 atau Corona yang belum juga usai, kita juga di dalam intern agama Hindu sedang mengalami beberapa godaan. Salah satunya yaitu terkait antara Hindu Bali dan Hare Krishna. Jadi secara pribadi saya menanggapi bahwa seharusnya antara Hindu Bali dan para penganut sampradaya kesadaran Krishna ini dapat berjalan secara harmonis dan bisa memberikan sumbangan pengetahuan kepada generasi Hindu secara bersamaan. Tentu kita juga tidak bisa membantah bahwa kesadaran Krishna atau Hare Krishna yang didirikan oleh Srila Prabhupada, secara pribadi beliau mengatakan bahwa bukan merupakan sebuah pengajaran yang bertujuan untuk membesarkan agama Hindu. Namun kita juga harus mengetahui bahwa apa yang beliau ajarkan memang murni bersumber di dalam kitab suci Weda. Khususnya memang kitab suci yang beliau sampaikan yaitu kebanyakan dari Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam atau Bhagavata Purana. Namun ini adalah bagian dari kesusastraan Weda. Ini tidak bisa kita pungkiri. Karena itu kalau kita memperhatikan bagaimana cara resi-resi di zaman dahulu menurut Purana-Purana, mereka menyelesaikan masalah keyakinan dengan cara berdiskusi, dengan cara berbagi pengetahuan. Kita bisa mengambil pelajaran ini bahwa ada hal-hal di masa lalu yang bisa kita gunakan juga untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan duduk bersama menyelesaikan masalah secara bersama tanpa harus kita melakukan kekerasan atau tanpa harus kita melakukan tindakan-tindakan di luar moralitas. Hindu dikenal sebagai agama yang universal, dikenal juga agama yang paling santun, karena kita mengembangkan sikap-sikap toleransi yang tinggi. Dan sikap-sikap ini bukan cuma sebuah slogan semata, kita harus mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadikan itu sebagai buah bibir saja, tanpa ada tindak lanjut yang mengarah ke arah toleransi yang sesungguhnya di dalam ajaran agama Hindu. Kepastian hukum juga kita perlu dapatkan, tapi biarkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya yang menyelesaikannya. Kita yang berada di akar rumput terus menjaga atau memupuk persaudaraan dengan siapapun, agar kehidupan kita baik di antara beragama, di antara sesama penganut keyakinan atau berbeda keyakinan itu tidak menjadi gangguan dalam kita menjalani kehidupan spiritual. Karena harus kita ingat bahwa esensi kita beragama itu adalah bagaimana caranya kita mencapai kepada Tuhan. Jadi kesucian hati, kesucian perkataan, dan kesucian perbuatan kita menjadi dasar kita agar kehidupan kita sepenuhnya mengarah kepada tujuan yang hakiki, yaitu kembali kepada Tuhan. Dan nilai-nilai keagamaan tidak akan berjalan mulus, tidak akan sesuai dengan esensinya ketika kita keluar dari koridor ini. Karena itu ketika kita berjuang atau ketika kita mengajarkan sesuatu, inilah yang menjadi dasar kita. Kalau sudah di luar dari hal-hal ini, maka kita berada dalam kegelapan. Inilah pentingnya kita sebagai umat Hindu mengerti dan menghayati apa yang disebut sebagai Trikaya Parisuddha. Berpikir yang baik, berkata yang baik, kemudian bertingkah laku yang baik. Agar apa? Agar kita tidak rugi dalam melakukan setiap tindakan. Ingat bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang mudah.
Menjadi manusia menurut kitab suci adalah sesuatu yang sangat sulit. Ada 8.400.000 jenis kehidupan yang mungkin kita dapatkan menjadi badan manusia ini telah melalui begitu banyak jenis kehidupan. Dan ketika kita sudah menjadi manusia, harusnya kita memanfaatkan ini untuk kesucian, untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk kita mengaplikasikan trikaya parisuda yang sesungguhnya. Karena tidak ada kebenaran yang lebih hakiki selain kita mempraktekkan ketiga hal tersebut. Cara-cara berpikir yang baik, cara-cara berkata yang baik, dan cara-cara bertindak yang baik. Kebaikan ini juga memang berasal dari banyak sumber. Mungkin kata orang lain ini baik, tapi menurut kita tidak baik. Atau menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain baik. Karena itu kita harus mempunyai pakem. Artinya mempunyai satu sumber yang jelas untuk kita mengerti mana yang sebenarnya kebaikan yang hakiki. Inilah disarankan kita mengikuti instruksi dari kitab suci yang dibenarkan. Kita tidak perlu jauh-jauh belajar kitab suci, tidak perlu banyak-banyak belajar kitab suci, kalau ketiga hal ini saja tidak bisa kita lakukan. Cara-cara kita berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kalau ketiga hal ini sudah kita lakukan, sama saja kita sudah melakukan ajaran yang dibejangkan di dalam kitab-kitab suci. Dan secara otomatis tingkah laku kita akan membawa kita kepada kebenaran yang mutlak atau Tuhan yang Maha Esa. Jangan salah, dalam keseharian kita sembahyang 3 kali sehari, kita memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar dibebaskan dari dosa berpikir, bebaskan dari dosa-dosa kita berkata, dan dibebaskan dari dosa-dosa kita melakukan perbuatan. Ini kita lakukan di setiap pemujaan Trisandia kita di bait ke-6. Om Kesantawya Kayu Kedosa. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang berhubungan dengan kegiatan hamba. Om Kesantawya Wacika Mama. Ya Tuhan, ampunilah dosa hamba dari perkataan hamba. Om Kesantawya Manasa Dosa. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa hamba dari pikiran-pikiran hamba. Inilah cara kita untuk selalu menyucikan diri. Tuhan tidak akan bisa didekati tanpa ada kesucian hati, tanpa ada kesucian batin. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita berhubungan dengan Tuhan, kita telah mengotori batin kita. Dan inilah yang menjadikan kita sulit untuk mencapai kepada Tuhan. Karena itu Masa Dharma, kita harus mengerti, kita harus belajar lebih cerdas, bahwa apa yang kita sampaikan di ruang publik atau di media sosial ini sangat berpengaruh besar kepada kemajuan Hindu di masa depan, pada karakter anak-anak di masa depan. Karena itu jangan sampai kita kebablasan karena kecenderungan kita untuk bicara, karena kecenderungan kita untuk berkomentar. Kita harus menjaga nilai-nilai spiritual dalam agama Hindu agar agama Hindu tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya menjadi tujuannya. Moksartam jagadita yasatidara. Kita ciptakan kebahagiaan di dunia ini dan mencapai kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar slogan saja. Slogan ini tidak akan tercapai kalau trikaya parisuda, cara berpikir kita, cara berkata kita, cara berbuat kita, itu di luar dari koridor kesucian. Baik, terima kasih umat sedharma yang berbahagia. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Ruang ini adalah untuk kita saling berbagi. Jika ada hal-hal yang perlu diskusikan, silakan sampaikan di dalam kolom komentar dengan bahasa yang santun, dengan etika-etika kita sebagai orang Hindu. Saatnya kita belajar, saatnya kita berubah untuk menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan ikuti terus channel Sloka Weda. Kritik dan saran akan sangat membantu kami dalam pembuatan video-video selanjutnya. Suksemo, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Rahayu, Om Santi, Santi, Santi Om.